Di atasnya kita juga menemukan bambu combong sambung rosok daripada junder junjung derajat dari carang berku. Oke, filosofi junder daripada carang masuk pakem, harapan kita selalu diangkat derajatnya oleh Allah, baik secara batiniah atau secara dohiriah, baik secara dunia atau secara akhirat. Maknyos. Dan kita juga menemukan bambu unik tumpang sari. Ini tumpang sari, walaupun ini bambunya tidak begitu besar, ini termasuk batang utama Turki ya. Kita menemukan bambu unik tumpang sari. Nah, ini tumpang sari Turki dari bambu ori. Di sini sebenarnya ada mata bambu Turki ya, tapi ini tidak jadi. Nah, sebenarnya kalau ini muncul, ini seperti halnya bambu carang sejajar Turki ya, tapi ini tidak muncul. Nah, yang mungkin yang agak muncul yang berada di sebelahnya Turki ya. Nah, ini seperti hanya bambu carang sejajar, tapi ini tumpang sari karena di sini ada ruas yang berdempetan atau pergelangan jumpling yang berdempetan Turki ya. Maknyos. Filosofi bambu ini tumpang sari lambang daripada kemakmuran atau rezeki yang berkah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya tim YouTube Nur Muhammad. Untuk kali ini kita akan membolang di Desa Taman Sari, Gondosari, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember Turki ya. Ikuti keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Maknyos. Oke, sekarang kita sudah berada di bawah rumpun bambu ori Turki ya. Di sini banyak sekali terdapat rumpun bambu. Nah, di situ ada, dan di sebelah sana juga ada Turki ya. Dan sebelah sana juga ada 3 rumpun bambu ori Turki ya. Kita akan membolang di rumpun-rumpun bambu ori yang berada di sekitar kita ini untuk melakukan misi pembolangan pencarian bambu unik. Ikuti keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Maknyos. Oke, lanjut. Ya, kita akan membolang di rumpun bambu yang sudah berada di dekat kita ini Turki ya. Ikuti keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Maknyos Turku. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari suatu keunikan dari bambu ori ini. Oke, lanjut. Wah, ini kayaknya kita menemukan suatu keunikan dari carang kayaknya Turku. Coba akan kami dekati. Ini termasuk pakem apa Turku ya, masuk kategori pakem apa Turku. Wah, ini Turku, ternyata di sini ada beberapa pakem yang tersembunyi daripada bambu carang ini Turku ya. Nah, ini Turku, ini masuk pakem tumpang sari Turku ya. Nah, ini tumpang sari, dan di sini juga ada sambung roso, dan atasnya ada pakem trirasa Turku ya. Yang di sini sebelah sini trirasa, ini sambung roso, dan ini tumpang sari Turki ya. Yang depannya masuk rospen ruas pendek. Oke, daripada bambu unik pakem tumpang sari lambang daripada kemakmuran, trirasa lambang daripada suatu welas asih, dan sambung roso sebagai supaya kita memahami tentang bagaimana orang merasakan daripada menyambung rasa antara satu dengan yang lainnya, supaya kita selalu mendapatkan suatu kerahmatan dan kebersamaan di dalam kita suatu bermusyawarah mencari suatu solusi keputusan, bisa menghargai satu sama yang lain Turku ya. Oke, lanjut. Kita akan memutar. Ini kayaknya tertutupi dengan carang Turku. Kita cari yang terbuka saja Turku ya. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan dari bambu ori. Maknyos. Masih berada di Desa Taman Sari, Dusun Gondosari, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember. Ternyata di bawah kita menemukan sesuatu hal yang unik kayaknya Turki ya, dari pangkal Turku.
masuk kategori mungkin ros pendek atau sabda lutut gitu ya. Ini mungkin pakem sabda lutut gitu ya. Sabda lutut, pakem sabda lutut filosofi daripada untuk kita merendahkan diri atau bersujud kepada Yang Maha Kuasa gitu ya. Supaya kita mengetahui bahwasanya la haula wala quwata illa billah, tanpa pertolongan atau tanpa izin daripada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, kita semua tiada daya terbiah. Maka kita diharapkan untuk tidak takabur atau tidak sombong dalam mengarungi kehidupan terbiah. Nah, itu sabda lutut dari pangkal terbiah. Dan selanjutnya kita juga menemukan keberadaan sabda lutut yang berada di sini terku. Maknyos. Oke, lanjut. Ternyata kita di rumput bambu yang bagian sini menemukan keunikan daripada bambu sabda lutut sebagai pengingat bahwasanya kita harus selalu mengingat Yang Maha Kuasa selaku Tuhan yang Maha Kuat dan yang Maha Kuasa, atau memberikan suatu kerahmatan di alam semesta ini terku. Oke maknyos, satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan, sebuah ayat untuk sebagai dasar atau sebagai motivasi kita di dalam mengarungi suatu kehidupan. Oke, ini bambunya sangat besar-besar sekali ini. Kalau bisa dilihat, ini bambu ori. Kayaknya kita di dalam menemukan keberadaan bambu dunder dari carang terku ya. Ini bisa disebut dunder dari carang. Nah, ini terku tidak bisa mendekatkan kamera terku ya. Dan di atasnya kita juga menemukan bambu combong sambung roso daripada dunder 7 derajat dari carang terku. Oke, filosofi dunder daripada carang masuk pakem. Harapan kita selalu diangkat derajatnya oleh Allah, baik secara batiniah atau secara dohiriah, baik secara dunia atau secara akhirat. Maknyos. Dan kita juga menemukan bambu ini tumpang sari. Ini tumpang sari, walaupun ini bambunya tidak begitu besar, ini termasuk batang utama terku ya. Kita menemukan bambu ini tumpang sari. Nah, ini tumpang sari terku dari bambu ori. Di sini sebenarnya ada mata bambu terku ya, tapi ini tidak jadi. Nah, sebenarnya kalau ini muncul, ini seperti halnya bambu carang sejajar terku ya, tapi ini tidak muncul. Nah, yang mungkin yang agak muncul yang berada sebelahnya terku ya. Nah, ini seperti hanya bambu carang sejajar, tapi ini tumpang sari karena di sini ada ruas yang berdempetan atau pergelangan jumpling yang berdempetan terku ya. Maknyos. Filosofi bambu ini tumpang sari lambang daripada kemakmuran atau rezeki yang berkah. Oke, maknyos. Dan selanjutnya kita menemukan pangkal daripada tolak ruas terku ya. Oh, ini tolak ruas terku, sangat indah sekali ini. Ini tolak ruas dari pangkal bambu ori. Filosofi tolak ruas sebagai tolak balak untuk harapan kita selalu dijauhkan daripada sesuatu hal yang berbau tidak baik gitu ya, atau sesuatu hal yang akan mencelakakan kita. Dan mudah-mudahan wasilah dengan bambu tolak balak ini, tolak ruas ini, kita mudah-mudahan dijauhkan daripada balak lan billahi Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya kita juga menemukan keberadaan daripada bambu rospen ruas pendek yang sangat cihui. Mungkin ini masuk pakem belalai gajah juga dulu ya. Pangkalnya junder junjung derajat dulu. Nah, ini keberadaan berada di tengah-tengah daripada rumpun bambu ori. Ini dari carang dulu, maknyos. Oke, ternyata kita juga menemukan suatu keunikan yang berada di dalam ini dulu ya. Wah, ini dulu. Ini bambu hamil dulu. Ini mungkin pakemnya bambu hamil atau bisa disebut bambu moksa terku ya. Bambu moksa filosofi sebagai kita selalu melepaskan diri dari kesifat duniawian terku ya. Jadi sifat keduniawian kita moksa untuk bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Mungkin kalau bahasa ngertrennya seagama mi'raj terku. Selalu kita mi'raj, kita bisa
untuk menyampaikan sesuatu hal yang bersifat moksa atau rogo sukmo, atau melepaskan diri dari dunia ini supaya kita bisa mengenal Sang Maha Pencipta dulu ya, moksa. Oke, lanjut sama nyos satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari ayatullah, untuk mencari ayat-ayat Tuhan yang supaya kita lebih dekat sama Yang Maha Kuasa dan mengetahui tentang jati kehidupan yang sesungguhnya ya. Oke, dengan ayat wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budu ya, kita dijadikan oleh Allah baik jin atau manusia karena tujuannya cuma satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengabdi di dalam kita mengarungi kehidupan, untuk mengabdi di dalam suatu kebaikan yang bersifat ketuhanan. Maknyos satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan. Ini namanya mengaji dengan alam dulu ya. Kita ngaji dengan alam untuk mengenal alam, untuk mengenal kerahmatan atau kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut dulu ya. Kayaknya rumpun bambu ini sudah kita tarik ya, sudah kita lihat satu demi satu batang bambu. Kayaknya kita sudah tidak melihat keunikan lagi di sini. Kita pindah ke rumpun bambu selanjutnya. Oke, maknya saudaraku, kita pindah ke bagian sini. Oke, coba kok saya merasa tertarik dengan yang di sini. Ini belum selesai saudaraku ya. Kita lanjutkan lagi. Mungkin kita akan menemukan suatu keunikan di sini. Ini rumpun bambunya sangat terbuka saudaraku. Mudah sekali untuk pembulangannya saudaraku ya. Tapi tetap waspada karena rumpun bambu seperti ini mudah sekali dibuat persembunyian daripada ular kobra atau ular hijau dulu ya, dibuat persembunyian atau sebagai rumah ular kobra atau ular hijau yang sangat berbahaya. Oke, ternyata di sini kita sudah tidak menemukan keunikan lagi dulu ya. Kita pindah ke rumpun bambu selanjutnya, yaitu yang berada di samping kita ini. Tetap di dalam pembulangan Nur Muhammad berburu bambu ini dalam misi pemburuan keunikan bambu unik Nusantara. Maknyos. Jangan lupa dulur-dulurku ya, subscribe, like, dan komennya. Kita selalu berbagi ke pengalaman di dalam suatu membuka tabir-tabir daripada ayat-ayat Allah, untuk supaya kita selalu mengetahui tentang rahasia alam semesta, untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai Tuhan alam semesta ini terus ya. Oke, lanjut. Kayaknya kita menemukan bambu paku bumi terus ya. Ini bambu unik paku bumi, simbol daripada kekuatan fondasi daripada kita untuk berada di bumi ini, untuk selalu menancapkan fondasi ketauhidan. Makanya ini dibuat berujung seperti badar, untuk sebagai simbol ketauhidan kita kepada Sang Maha Pencipta, supaya kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dijauhkan daripada sifat sombong atau takabur dulu ya. Karena kuat atau tidak kuatnya kita tergantung bagaimana Allah memberikan suatu keputusan atas apa yang Dia kehendaki dulu. Maknya selanjut kita juga menemukan keberadaan Junder Junjung Derajat dulu ya. Ini sangat cantik, junjung derajat dari carang dulu ya, dari bambu ori. Ini bambunya sudah tua ini junjung derajat dulu ya. Filosofi daripada junjung derajat, harapan kita supaya selalu diberikan suatu derajat yang tinggi dan sesuatu hal yang bersifat kemuliaan yang di situ karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Sang Maha Pencipta, Tuhan daripada seluruh jagat raya ini dulu ya. Oke, maknyos. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi dulu ya, untuk mencari suatu keunikan. Wah, ternyata sudah banyak sekali kita menemukan suatu keunikan di sini dulu ya. Padahal masih ada beberapa rumpun bambu yang belum kita bolang dulu. Oke, lanjut. Kita akan memutari daripada
rumpun bambu ini Durku ya. Wah, ternyata di situ ada teman Durku ya. Ini teman kita selaku mencari petunjuk di mana kita akan menemukan suatu rumpun bambu yang maknyos Durku ya. Ini Bapak Nurkhoji ini teman kita ini. Oke. Kayaknya Bapak Nurkhoji ini menemukan keberadaan daripada bambu unik naga satru Durku ya ini. Ini bambu unik yang belok-belok atau bengkong-bengkong atau menekuk-menekuk kayak gini nih. Ini masuk pakem naga satru Durku ya. Coba kita cari posisi untuk pengambilan video atau gambar yang maknyos Durku ya. Wah, ini tadi Bapak Nurkhoji menemukan bambu naga satru ini Durku ya. Bambu naga satru ini seolah-olah seperti bambu belalai gajah Durku ya, tapi terletak kepada pangkal daripada bambu. Nah, filosofi daripada bambu naga satru kayak gini Durku ya. Ini kan ke sini, masuk ke situ, membengkok lagi dan masuk ke atas untuk mencari celah untuk kita muncul. Nah, maksudnya filosofi daripada bambu ini naga satru adalah sebagai keuletan kita dalam mengalami suatu kehidupan. Ketika kita masih berada di dalam kesulitan, di dalam kehidupan ini, maka kita akan berusaha untuk ulet, untuk mencari cerah, tidak putus asa, untuk menuju suatu kehidupan yang lebih baik Durku ya. Ini filosofi daripada naga satru, simbol daripada keuletan dalam kita mengarungi suatu kehidupan, tidak akan mudah patah semangat atau tidak mudah untuk putus asa Durku ya. Selalu semangat, selalu mencari celah untuk mengarungi suatu kehidupan, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bawahnya kita juga menemukan keberadaan bambu junder pangkal Durku. Rospen pangkal Durku ya. Ini bambu unik rospen pangkal maknyos. Oke, lanjut kita pindah ke rumpun bambu selanjutnya Durku. Wah, ini rumpun bambunya di sini semuanya kayaknya ori Durku ya. Kayaknya semuanya terbuka Durku ya. Itu ya, di sana juga ada. Kita menuju ke rumpun bambu bagian sana dan sana Durku ya. Ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik maknyos. Oke, kita akan mendekati rumpun bambu yang bagian sini Durku. Ini kita membulang kurang lebih jam 11 siang ini kayaknya Durku ya. Suasana masih sangat sejuk Durku karena kita berada di bawah rumpun bambu, sehingga kita tidak begitu merasakan panasnya teriknya matahari Durku karena kita berada di rumpun bambu maknyos. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan. Kita menemukan carang yang sudah terpotong Durku ya. Ini Durku, ini masuk pakem tolak ruas Durku ya. Ada bambu tolak ruasnya di sini, dan di sini di bawah ada sambung rosonya Durku ya, combong sambung roso Durku. Dan di sini juga ada tolak ruas dan juga ada sambung rosonya Durku ya. Ini bambunya sudah terpotong Durku ya. Ini tinggal carangnya saja. Oke, maknyos lanjut untuk mencari keunikan yang lain Durku ya. Kalau saya menemukan pate lele, saya ambil Durku ya. Untuk yang lainnya kita tinggal hati ini tertarik apa tidak Durku ya. Tapi untuk filosofi selalu kita buat sebagai motivasi di dalam suatu kehidupan, supaya kita tercipta dengan banyak pengalaman atau banyak kebijaksanaan dalam kita menangani suatu keputusan, baik untuk diri kita sendiri atau untuk masyarakat atau untuk orang lain Durku ya. Maknyos berbagi pengalaman, berbagi tips atau berbagi motivasi. Jangan lupa subscribe, like dan komennya Durku ya, karena kita bisa berkembang atas dukungan Anda semua. Maknyos. Oke, kita akan pindah ke rumpun bambu selanjutnya dengan memutar ke sini Durku ya. Oke. Kayaknya kita di sini belum menemukan sesuatu hal yang spektakuler Durku ya. Satu demi satu masih kita awasi daripada batang bambu dan carang bambunya Durku. Oke, coba kita ke sini Durku ya. Kita ke sini. Kita pindah ke sini Durku. Wah, bambunya sangat tua-tua dan besar ini Durku ya, sangat super ini Durku ya. Ini kayaknya biasa dipanen Durku ya, biasa dipotong untuk suatu keperluan, mungkin untuk membuat kandang atau membuat rumah Durku ya. Oke, kita di atas menemukan junder sebenarnya Durku ya, dari carang Durku ya. Wah, ini junder dari carang sebenarnya Durku ya. Wah, ini sebenarnya ini junder dari carang, karena posisi di atas kita tidak bisa mendekat Durku ya. Oke, maknyos,
Kita cari yang lain lagi terku. Tetap semangat dalam mengikuti Nur Muhammad berburu bambu unik. Kepada seluruh pendukung dan pemirsa subscriber, kami banyak mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya terku. Oke, satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan. Dan ternyata kita menemukan bambu junder yang cihui terku ya. Dari carang, walaupun ini berada di atas, masih bisa untuk diambil gambar terku ya dengan baik terku ya. Wah ini terku. Nah ini ada jundernya, ada tumpang sarinya terku ya. Ini sangat api ini terku ya, sangat cantik nih. Nah, dan pangkalnya bisa masuk rospen pendek. Nah, carang yang tengah masuk junder terku ya, junjung derajat, dan carang yang berada di samping-sampingnya masuk tumpang sari. Ini cocok untuk dibuat sebagai gantungan kunci terku ya, untuk sebagai pengingat kita atas bambu unik ros pendek sebagai simbol daripada kekuatan atau masuk pakem belalai gajah. Tumpang sari simbol daripada kemakmuran atau keberkahan daripada suatu rahmat Allah. Dan junder pengangkat derajat atas junjung derajat kita terku ya, karena kita selalu bijaksana dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maknyos cantik buru. Oke, dari yang lain lagi. Coba kita pindah ke rumpun bambu bagian sana, karena di sini rumpun bambunya banyak terku ya. Nah, kita akan pindah bagian sini terku. Ini walaupun ini rumpun bambunya kecil, tapi ini bambunya agak terbuka terku ya. Kalau ada keunikan, insya Allah akan terdeteksi terku ya, akan terlihat terku. Akan mudah terlihat. Oke, kita akan mendekat. Wah, ini ada bambu. Pakem carang tumpang sari terku ya. Walaupun kayak gini nih masuk pakem tumpang sari terku. Oke, lanjut. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan. Maknyos. Wah, ini kayaknya kita menemukan sesuatu hal yang unik, tapi sayang berada di atas dulu ya. Ini kita kurang bisa mendekatkan kamera terku. Wah, ini ada tolak ruwet di atas itu tolak ruwet terku. Nah, ini makam tolak ruwet terku. Maknyos. Oke. Satu demi satu batang bambu dan jarang bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan. Nah, ini masuk junder pangkal terku ya. Ini masuk pakem daripada junder dari carang yang berada di pangkal terku ya. Nih, ini masuk junder terku. Walaupun kayak gini ini masuk pakem junder, junjung derajat terku ya. Mantap mas bro. Coba kita lihat yang lainnya lagi untuk mencari sebuah keunikan terku ya. Nih, kita harus teliti, harus waspada, supaya kita mendapatkan suatu keunikan yang maknyos terku ya. Kita awasi batang bambu dan carang bambu. Oke, ini kita menemukan bambu yang bengkok terku, masuk pakem belalai gajah ros pendek terku ya. Walaupun tidak memenuhi syarat, sudah masuk pakem belalai gajah terku ya. Oke, kita pindah ke rumpun bambu yang sebelah sana terku ya. Ini karena masih ada rumpun bambu yang perlu kita bolang, kita berbagi waktu supaya selalu bisa terbolang semuanya terku ya, supaya keunikan yang berada di sini bisa kita lihat dan bisa kita dapatkan. Oke, kalau kita menemukan pate lele atau bambu pedok mungkin kita ambil terku ya. Untuk yang lainnya kita tinggal hati ini tertarik atau tidak terku ya. Tapi untuk filosofi atau suatu pengertian tentang keilmuan selalu kita ambil untuk sebagai ilmu dalam suatu mengarungi kehidupan. Kayaknya kita menemukan bambu unik tolak ruas nih, walaupun kecil ini dari carang terku ya. Nah, ini sudah masuk pakem keunikan tolak ruas terku ya. Wah, ini terku. Ini mungkin ada yang menyebut tumpang sari juga bisa terku ya. Ngebyur terku ya. Ini bisa masuk pakem
tumpang sari, ada yang menyebut tolak ruas ya. Tinggal edukasi masing-masing. Oke, ternyata kita ada ulat nih di tangan gini ya. Oke, lanjut ya. Ternyata kita di sini tahap pertama diketemukan dengan pakem tumpang sari atau pakem tolak ruas dari carang ya. Ini filosofi sebagai tolak bala atau sebagai harapan kita selalu diberkahi oleh Allah dalam mengarungi kehidupan. Maknyos. Oke, lanjut ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik di desa Taman Sari, Gondosari, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember. Oke, satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi, dan satu demi satu rumpun bambu kita hampiri untuk mencari suatu keunikan yang maknyos, konyos dulu. Oke, tetap semangat dulu, walaupun ini waktu sudah siang ya. Ini matahari sudah berada di atas sana itu yang bersinar tuh, matahari berada di atas kepala ya. Oke, satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan. Oke, untuk membagi waktu ya, kita akan melanjutkan pembolangan di rumpun bambu selanjutnya. Masih ada satu rumpun bambu lagi ya, yang perlu kita bolang untuk mencari suatu keunikan. Maknyos, kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari bagian sini untuk mencari sebuah daripada keunikan. Maknyos. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari suatu keunikan yang maknyos. Oke. Wah, ini rupanya bambu yang sudah terpotong, bambu buntet ya. Dan bambu yang sudah terpotong kayaknya bambu buntet itu. Walaupun masih muda, ini pakem bambu buntet maknyos. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi. Ini kayaknya bambunya dulunya pernah terbakar, ini pernah dibakar dulu. Wah, ini kita menemukan suatu keunikan ini. Ini dari carang nih. Ini masuk junder ya ini. Ini masuk junder 7 derajat dulu. Tapi sayang bambunya sudah mati. Kayaknya di atasnya kita menemukan suatu keunikan dari carang junder. Di atasnya kita menemukan carang yang membengkok belai gajah ya. Nah, ini bambunya sudah mati ya. Ini masuk pakem belalai gajah, simbol daripada kekuatan dariku. Oke, lanjut, kita akan memutar untuk mencari keunikan yang lain dari rumpun bambu yang berada di depan kita ini ya. Oke, mungkin ini rumpun bambu yang terakhir dalam pembolangan pada kali ini kita awasi batang bambu dan carang bambu untuk mencari sebuah keunikan. Maknyos. Oke, kayaknya kita melihat ada bambu yang sendiri biasanya ada keunikan kalau yang sendiri kayak gini ya. Oke, kita dekati ini rumpun bambunya sebenarnya nggak sendiri karena di sini ada termasuk pangkal daripada bambu dan ini hidup sendiri ya. Coba kita lihat, biasanya di bawahnya ada sesuatu yang unik ya. Kita melihatnya dulu Wah, ternyata di sini ada tumpang sari Ini termasuk carang tumpang sari, masuk pakem junder ya. Tapi uniknya di sini ada jamur kuningnya ya. Biasanya ada suatu keunikan yang oke di sini biasanya ya. Ini masuk carang tumpang sari ya, masuk pakem junder, pangkal daripada batangnya dan ada jamur kuningnya. Coba penasaran, kita lihat satu demi satu daripada ruas-ruas daripada bambu yang menyendiri ini ini penampakan tumpang sari ternyata ya. Kita menemukan tumpang sari di sini dari carang ini Ini satu dengan yang ini tumpang sari yang pertama, ini dengan ini tumpang sari yang pertama.
dan ini dengan ini seakan-akan sejajar. Karena ada ruasnya ini, maka ini masuk pakem tumpang sari. Ternyata bambu yang sendiri ini masuk pakem bambu unik tumpang sari, Dorku ya. Ini sangat kibui, Dorku ya. Tapi sayang tumpang sari, kalau pate lele saya ambil, Dorku. Nah, ini maka masuk pakem tumpang sari. Oke. Dan kecantikan tumpang sari dari sarang yang berada di rumput bambu, yang berada di desa Taman Sari Gondosari. Maknyos, lanjut. Untuk selanjutnya kita pindah di batang bambu yang bagian sini, Dorku ya. Karena ini bambu yang menyendiri yang baru saja kita pulang, Dorku. Kita awasi daripada bambu yang selanjutnya. Satu demi satu batang bambu dan jarang bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan. Oke, kayaknya kita di bawah menemukan sesuatu hal yang unik, Dorku. Bah, ini masuk pakem junjung derajat, Dorku, dan ini masuk belalai gajah, Dorku, dan ini masuk pakem badar, Dorku ya. Ini sangat cihu, ini sangat cantik ini, Dorku. Cantik, Dorku. Ini bambunya sudah tua, Dorku ya, berada di pangkal, Dorku ya. Ini untuk gantungan kunci sangat cocok sekali ini, Dorku ya. Maknyos, Dorku ya. Mantap ini, Dorku ya. Ini ada tuahnya, Dorku, ada energinya sebagai simbol daripada keselamatan, Dorku ya. Ada belalai gajah simbol kekuatan, jundel sebagai junjung derajat, dan badar sebagai pagar kita supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknyos. Oke, lanjut. Ini sangat cantik sekali, Dorku. Kita cari yang lain lagi. Coba memutar ke sini, Dorku ya. Kita memutar di sini untuk mencari sebuah keunikan. Ternyata di tahap yang kita akan selesai dalam pembulangan, kita menemukan bambu unik junjung derajat belalai gajah badar yang dalam satu carang dan masuk beberapa 3 pakem yang sangat bertuah, Dorku. Oke, satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi, dan kita menemukan bambu yang ini, Dorku ya, yang patah. Ini bambu apa ini, Dorku? Coba kita lihat, kita dekatkan. Oh, ini masuk bambu pakem saja, pakem bambu unik saja, Dorku ya. Ini masuk pakem bambu unik saja. Kalau kita melihat daripada jalunya belum jalu, Dorku ya. Mungkin bisa masuk pakem belalai gajah atau naga satul, Dorku ya. Oke, yang jelas dari apa yang kita lihat, kita berharap suatu kebaikan atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya pembulangan pada siang hari ini kita cukupkan sekian saja, Dorku ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, Dorku ya. Karena dukungan Anda selalu kami harapkan untuk suatu dukungan supaya channel Muhammad ini selalu bisa berkembang. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknyos.